Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sabanasuli dari jurusan Teknik Elektro Universitas Maliko Saleh dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 180 150 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik untuk memenuhi tugas mata kuliah medan elektromagnetik. Happy watching. Gelombang elektromagnetik ada beberapa solusi dari persamaan Maxwell yang telah kita jumpai pada bagian soal sebelumnya. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang gelombang-gelombang elektromagnetik dan karena masih banyak daerah yang perlu ditinjau seperti daerah bebas muatan. Nah, berikut ini adalah anggapan-anggapan dan dengan memisalkan ketergantungan antara E dan H terhadap waktu setelah melalui E pangkat J omega T. Persamaan-persamaan Maxwell tersebut memberikan del cross E sama dengan min J omega mu H. Yang kedua, del cross H tau ditambah J omega epsilon E. Yang ketiga, del dot H sama dengan 0. Yang keempat, del dot E sama dengan 0, di mana E sama dengan intensitas medan listrik dengan satuan volt per meter, H intensitas medan magnet dengan satuan ampere per meter, dan tau sama dengan konduktivitas A dengan satuan ohm per meter, dan epsilon adalah permitivitas dengan satuan F per M, dan mu adalah permeabilitas dengan satuan Henry per meter. Nah, selanjutnya di persamaan gelombang. Di persamaan gelombang ini mungkin sedikit tidak jelas. Di sini ada dalam identitas vektor yaitu del di cross del cross ini seharusnya A dikali sama dengan del dikali cross ini A juga, E-nya A, terdapat beberapa kesalahan, dan di sini ini A. Nah, bukan E. Nah, kemudian di curl 1 dan curl 2 dengan menggunakan persamaan 3 dan 4. Nah, jadi ini ini H, oh enggak, ini memang benar. Memang benar. Maaf. Ini memang E. Nah, kemudian setelah kita sudah mendapatkan persamaan curl 1-2 dengan menggunakan pers 3-4, hasilnya adalah ini. Del kuadrat E sama dengan si kuadrat E, dan del kuadrat H sama dengan si kuadrat H. Di mana ini adalah si kuadrat, ini omega, kemudian untuk konstanta propagansi. Untuk konstanta propagansinya itu di sini menggunakan
epsilon psi kuadrat J omega mu J omega epsilon. Dengan ini adalah psi. Nah, jadi dari sini nanti kita akan mendapatkan alfa dan beta. Ini beta. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan persamaan gelombang dalam satu dimensinya. Ini. Nah, dari sini kita bisa mendapat penyelesaian bentuk jika dia E sama dengan F dikali Z kurang VT dengan gerak gelombang arah Z positif, dan E sama dengan G ditambah Z ditambah VT itu merupakan gerak gelombang ke arah Z negatif, di mana F dan G adalah fungsi sembarang dan V kecepatan propagasi. Ini adalah grafik dari E dan E terhadap Z. Ini adalah grafik dari Z terhadap E. Nah, untuk itu selanjutnya kita bahas persamaan gelombang dalam variasi waktu. Nah, di sini kita menggunakan do kuadrat E per D per ini seharusnya do ya ini D Z kuadrat sama dengan min epsilon kuadrat mu tau E atau D kuadrat atau do kuadrat E per DZ kuadrat sama dengan ini seharusnya beta kuadrat E, di mana beta sama dengan epsilon akar mu tau. Penyelesaiannya ini, dan akhirnya dari sini kita bisa mendapatkan bentuk penyelesaian ini. Nah, apabila gelombang E C1 cos omega T dikurang BZ, beta Z bergerak sejauh D Pi per 2 omega sama dengan Pi per 2 beta ke kanan dengan interval waktu dari T sama dengan dari T 0 sekon sampai T 2 Pi per 2 omega sekon terlihat pada gambar ini. Jadi ini grafik antara interval waktu ke kanan dari waktu T sama dengan 0 sampai Pi per 2 omega. Nah, pada titik tertentu, gelombang mengulang bentuk jika Z sudah berubah dengan 2 Pi per beta, seperti ini. Nah, ini kan dia berbentuk gelombang seperti ini. Nanti dia mengulang kembali seperti ini. Begitu. Disebut juga dengan panjang gelombang atau wavelength. Hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi adalah frekuensi sama dengan omega dibagi dengan 2 Pi, di mana ZF sama dengan kecepatan atau phase, atau Z sama dengan TP atau periode, di mana T sama dengan 2 Pi per omega. Jadi T itu sama dengan 1 per F. Persamaan gelombang vektor dalam koordinat kartesian untuk E yaitu ini adalah persamaan vektor koordinat dalam kartesian. Misalkan gelombang bergerak ke arah Z, maka persamaan menjadi apabila gelombang bergerak ke arah sumbu Z. Dan akan menghasilkan E sama dengan E0 epsilon, ini epsilon, E pangkat plus minus CZ dikali AE. Untuk beda banet H adalah ini penjumlahannya atau ini AH dan AE adalah vektor satuan yang tetap. Untuk medium yang menghantarkan sebagian daerah yang memiliki konduktivitas rendah, misalnya tanah lembab, air laut, maka persamaan gelombang dalam E adalah berikut ini. Ini adalah persamaan dalam gelombang E untuk medium menghantar sebagian.
Persamaan kedua untuk medan elektromagnetik menjadi H sama dengan ini. Perbandingan E dan H yang disebut karakteristik medium. Bila gelombang E sama dengan EX, AX, dan H sama dengan HX, AY yang merambat dalam arah plus Z, maka perbandingan ini didefinisikan impedansi intrinsik C dari medium dan dinyatakan C sama dengan EX per HY. Maka C sama dengan J omega mu per 0 tambah J omega tau, di mana akhirnya dapat ditulis dalam bentuk C mutlak lebih kecil dari 0. Dengan memasukkan faktor E, J omega T, J epsilon T, dan menuliskan J alpha ditambah J beta persamaan untuk dalamnya medium yang menghantar sebagian. Nah, jadi ini dia rumusnya, medium yang menghantar sebagian. Kemudian faktor E pangkat min alpha Z dengan meredam harga E dan H selama perhambatan ke arah Z positif. Pernyataan alpha menunjukkan selalu ada atenuasi kecuali jika konduktivitas tau bernilai 0. Dan berlaku juga pada dielektrik sempurna. Beda fase antara E ZT dan H ZT akan hilang jika tau sama dengan 0. Kecepatan perambatan gelombang dinyatakan dalam, jadi ini kecepatan rambat gelombang, jadi ini bisa aja semuanya diganti dengan beta ya. Panjang gelombang akan diberikan, ini panjang gelombang diberikan. Suku atau power omega epsilon kuadrat mempunyai pengaruh ya terhadap berkurangnya panjang gelombang maupun nilai-nilainya dalam ruang bebas. Nah, ini adalah medium dielektrik sempurna untuk tau sama dengan 0. Kecepatan rambat dan panjang gelombang bisa dilihat di sini. Untuk kondisi dalam ruang bebas atau hampa, ruang bebas merupakan media dielektrik sempurna. Permeabilitas ruang bebas yaitu 4pi 10 pangkat min 7. Jadi yang ini harus diingat karena banyak soal menggunakan ini. Permeabilitas ruang hampa. Permeabilitas ruang hampa itu ya ini kita sudah tidak ribet nyari lagi. Kemudian impedansi intrinsik dan kecepatan gelombang di ruang bebas. Jadi ini dia. Untuk penghantar sempurna, bahan yang digolongkan sebagai penghantar apabila ini dapat kita lihat sendiri, gelombang E dan H mengalami atenuasi dalam setiap penghantar di setiap titik. Medan E dan H berbeda fase 45 derajat atau pi per 4. Ya, dengan kecepatan panjang gelombangnya segini. Daya dan vektor Poynting. Perkalian silang antara E dan H dinamakan dengan vektor Poynting, yang merupakan kerapatan daya sesaat. Nah, karena ada P itu, maka perkalian vektor antara E dan H, maka arah aliran daya terhadap setiap titik selalu normal terhadap vektor E dan H. Berikut ini adalah formulanya. Dalam dielektrik sempurna, medan E dan H dinyatakan sebagai berikut, di mana X sama dengan EX sama EX0 cos omega T dikurang Z kuadrat dikurang ini seharusnya beta Z. Nah, HY sama dengan E pangkat X0 per C cos epsilon T dikurang ini beta Z. Sehingga P2 sama dengan E kuadrat XO per
C. Cos kuadrat epsilon T dikurang beta Z. Berikut inilah gambar yang menunjukkan vektor pointing P dari propagasi gelombang elektromagnetik yang berat menguncur ke arah positif dengan medan E dan H yang sangat tegak lurus. Mungkin begitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan di bab ke-14 ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.